Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Biarlah hari ini kita renungkan firman Tuhan. Kita mau baca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku berkenan akan air matamu yang kucurahkan aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu dan tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah tetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, sehingga pada hari Tuhan peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam imanmu dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Pigelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiporus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahui daripadaku. Kita juga baca di dalam Yoel pasal yang ketiga, sebab sesungguhnya pada hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana, mengenal umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku, oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Palestina? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku apabila aku melakukan sesuatu terhadap aku? Maka dengan cepat, dengan segera, aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Seba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Berperkaralah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun
ya Tuhan, pahlawan-pahlawan-Mu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan, marilah iritkan, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Kita juga akan baca firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-40. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikan baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur, dan perpanjangannya 6 hasta. Hasta ini setapak, tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya
1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat lebarnya. Kemudian ia mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat, dan jaraknya antara 2 kamar jaga adalah 5 hasta, dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian ia mengukur balai gerbang itu 8 hasta, dan tiang temboknya 2 hasta, dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga di pintu gerbang sebelah timur, itu ada 3 kamar pada tiap sisi. Ketiga-tiganya sama ukurannya, dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu, lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta, dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain, dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang 1 sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu, lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu 20 hasta, dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta. Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang, dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Lalu dibawanya aku ke pelataran luar. Sungguh sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30, dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu, dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara, dan sungguh ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya 3 sebelah menyebelah. Tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya ada sekurangnya dengan pintu gerbang pertama, 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendela balai gerbangnya dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat, dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. Kemudian ia membawa aku menuju
selatan. Sungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah 7 tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga di tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, 1 batang di sebelah sini dan 1 batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang yang mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan 100 hasta. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, dan ia mengukur pintu gerbang itu. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbang ada jendela-jendela panjang. Pintu gerbang 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Lalu dibawanyalah aku ke sebelah timur pelataran dalam, dan ia mengukur pintu gerbangnya di situ, dan ukuran sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Kemudian di bawahnya aku ke pintu gerbang utara, dan ia mengukurnya dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain, dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbangnya itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang, dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana, tempat penyembelihan korban bakaran, korban penghapusan dosa, dan korban penebusan salah. Di samping kiri balai gerbang di sebelah luar ada 2 meja, dan di samping
kanan balai gerbang itu juga 2 meja. Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana. Semuanya 8 meja di situ untuk tempat menyembelih korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. Sekeliling ruang itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam. Sungguh di sana ada 2 bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. Ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci, dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Zodak, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu ia mengukur pelataran dalam itu, 1/4 persegi yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci. Lalu dibawanya aku ke balai-balai suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya. Tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, yang sebelah sini dan satu sebelah sana. Kita juga melihat dan membaca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Setelah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau itu tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya,
Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan seorang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anakmu." Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgah ke sana untuk makan, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana bagiannya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kendil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Pergilah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnya perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu,